kami atas nama Ketua Umum KONI Kabupaten Jepara mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi kalau Mas Ketua tadi menyampaikan undangan datang, kami tidak pernah melihat itu. Yang saya lihat adalah gerakan yang luar biasa dari PSI. Kenapa? Ini bukan hanya sekedar dana KONI belum cair terus beliau nomboi, tidak hanya itu, tetapi ini adalah sebuah transformasi pengelolaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara. Ini adalah contoh yang cukup bagus bagi seluruh cabang olahraga. Saya membayangkan kalau 46 cabang olahraga di KONI bisa terkelola seperti PSI hari ini, maka persoalan-persoalan yang sampai hari ini masih berkutat insya Allah akan selesai. Kenapa saya kira rapat kerja ini tidak hanya sekedar kita kumpul, ketemu, makan, ada nilai-nilai yang sangat besar. Tentu pertama pastinya kita bisa membangun silaturahim, harmonisasi di seluruh stakeholder PSI Kabupaten Jepara. Apakah pengurus dengan anggota klub, dan yang kedua saya kira bicara keterbukaan. Seringkali pengorbanan seorang ketua ini nggak dilihat karena kurang adanya forum terbuka. Padahal olahraga di kita itu saya kira dana dari pemerintah ini sifatnya hanya memantik saja. Kurangnya pasti ujung tombaknya adalah ketua umum. Maka melalui forum rapat kerja seperti ini, harapan kami ini bisa menjadi sarana keterbukaan yang kalau ada beban kurangnya bisa menjadi tanggung jawab bersama. Karena kami di KONI juga begitu, ada rapat kerja kabupaten, undang cabang olahraga termasuk pimpinan pemerintah agar keterbatasan ini menjadi kesadaran dan pemahaman kita bersama. Sinergitas ini sangat penting agar kita ini tidak kemudian merasa berjalan sendiri, tetapi melalui kerjasama, keterbukaan, saya percaya keterbatasan yang kita miliki akan lebih mudah bisa kita kelola. Dan yang ketiga, saya sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Karena 46 cabang olahraga yang bisa menyelenggarakan rapat kerja yang memiliki komitmen transformasi pembinaan ini juga tidak banyak. Maka forum ini saya memang sangat berharap penuh bisa menjadi keteladanan bagi cabang olahraga yang lain yang dimiliki di Kabupaten Jepara. Kami adanya konflik di internal cabang olahraga itu masih banyak mengganggu di kita. Maka melalui forum ini, contoh olahraga yang sehat, adanya raker itu pasti cabang olahraga yang sehat. Saya pastikan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami terima kasih sinergitas yang dibangun PSI kepada pengurus, pada anggota klub. Ini sekali lagi kami terima kasih. Ini menjadi keteladanan bagi pembinaan olahraga di Kabupaten Jepara secara umum. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya kami juga menaruh harapan besar pada ketua, pada pengurus,
Indonesia Kabupaten Jepara renang. Ini berkaitan pertama itu venue. Berarti masanya bisik-bisik PU-nya kebal-kebal anggarannya renang paling banyak benar. Ya saya bilang ini wajahnya Pak PJ Bupati ini ada di renang, karena dari sekian itu yang dikomplain itu adalah renang. Maka renang pokoknya harus diselesaikan dulu. Yang lainnya ini ya kurang lebihnya selama ini nggak banyak disorot oleh panitia besar Porprov. Ya semoga bisa semua, tetapi renang ini harus diselesaikan dulu karena ini berkaitan dengan komitmen Pak Bupati dengan panitia besar Porprov. Nah, yang selanjutnya juga berkaitan dengan tim Porprov Kabupaten Jepara. Kita juga sudah menghitung-hitung dari 19 emas di tahun 2018 Porprov, kemudian bergeser tahun 2023 ya target Pak Bupati 50 emas dari 19. Ini kita juga berpikir realistis. Insya Allah dengan peta kekuatan kita 46 cabang olahraga, ya taksirannya sekitar 38 medali yang kemungkinan besar bisa ditorehkan Kabupaten Jepara. Nah, dasarnya dari mana? Kita membandingkan tahun 2018, jumlah atlet yang ikut berpartisipasi di Porprov itu 208, sekarang 295. Artinya potensi meraih medali juga didukung dengan kenaikan atlet yang akan bertanding. Kemudian yang kedua, dari keikutsertaan jumlah cabang olahraga. Kalau dulu hanya 22 cabang olahraga yang bisa masuk menjadi peserta Porprov, sekarang 40 cabang olahraga. Artinya dari sisi jumlah atlet dan dari sisi jumlah kecabangan juga mengalami kenaikan hampir 50%. Tinggal bagaimana sisa 6 bulan ini kita sama-sama mempersiapkan diri agar harapannya nanti target dari Bapak PJ Bupati bisa kita sama-sama realisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan anggaran tahun 2023 secara garis besar sudah kami sampaikan kepada seluruh ketua cabang olahraga yang pada intinya anggaran KONI untuk cabang olahraga Kabupaten Jepara diarahkan itu fokus pada Porprov. Jadi dari anggaran 7 miliar itu 82%-nya untuk fasilitasi kegiatan Porprov cabang olahraga, mulai dana pembinaan rutin, rekrut prestasi cabang olahraga prestasi, kemudian berkaitan dengan fasilitasi insentif atlet yang akan bertanding, termasuk di dalamnya juga ada fasilitasi berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini diharapkan fasilitasi ini jadi kalau atlet nanti bertanding kenapa-apa. Tetapi saya kira kita semua tidak mengharapkan itu, nah, kita hanya menjaga ini. Nah, ini kami minta kerjasamanya Bapak Ibu sekalian terkait dengan data atlet agar bisa segera dikomunikasikan dengan KONI, karena harapannya Maret itu harus juga efektif, baik insentif kepada atlet maupun BPJS-nya kepada data kita ini, preminya kepada BPJS Kabupaten Jepara. Sekali lagi dalam forum yang baik ini saya minta tolong kerjasamanya data atlet by name, by number lengkap. Harapan kami bisa dikomunikasikan kepada KONI
karena sampai hari ini saya masih mendengar dari pelaksanaan KONI itu data atlet tuan rumah khususnya itu belum bisa diterima secara utuh. Nah, semoga renang nggak banyak ya Mas ya. Nah, ini Februari ini saya ingin tuntaskan data administrasinya, karena kalau nggak tuntas hari ini bulan ini, mohon maaf, saya kira nanti akan mengganggu pada proses pencairan dan pendaftaran BPJS. Oke, terima kasih. Kemudian berkaitan, saya lanjutkan berkaitan dengan dana 82% yang dipakai untuk persiapan Porprov, itu insentif atlet pusat, kemudian dana untuk fasilitasi TC ini dihitung 41 hari. Memang apunten yang bisa kami bantu itu hanya bantuan makannya saja selama 41 hari, itu kali atlet yang disiapkan dan pelatihnya. Itu kemudian berkaitan dengan pengiriman kontingen, mulai uang saku, pakaian bertanding, pakaian kontingen, itu di-cover oleh KONI ya. Kemudian berkaitan dengan biaya pertandingan, sampai hari ini panitia besar itu belum ada SK-nya. Panitia besar Pemprov KONI, KONI Jateng ini sampai sekarang itu belum ada SK panitia besarnya. Kami juga agak kesulitan Mas Arif untuk mengedarkan proposal dari KONI. Dari KONI ini juga mengedarkan proposal Pak, karena untuk memformat program kegiatan mulai dana pembinaan rutin, adanya TC, adanya insentif atlet, ini mau nggak mau kita juga akhirnya kebebanan media ini harus kami carikan dana bantuan dari pihak di luar non-APBD. Maka kita bersama-sama menyiapkan baik persiapan maupun pada saat Porprov nanti. Nah, adapun bantuan yang lain, saya kira uang pembinaan rutin, insentif atlet yang akan bertanding, TC, dan kemudian berkaitan pengiriman kontingen. Ini yang mungkin bisa diberikan oleh pemerintah daerah melalui KONI untuk teman-teman cabang olahraga berkaitan dengan kesiapan Porprov tahun 2023. Nah, yang lain yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan proses pembinaan di Kabupaten Jepara tahun 2023, ini juga mohon maaf, mungkin stimulan Kejurkap, Kejurprov, Kejurnas, kami sekali lagi di hadapan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kami tahun 2023 tidak bisa mengcover kegiatan itu. Memang idealnya itu penggalian atlet lokal di Kabupaten Jepara memang seharusnya tidak bisa terputus. Mau ada apapun sebenarnya menjadi kebutuhan penting bagi teman-teman cabang olahraga untuk melakukan pembinaan dan penggalian bakat. Tetapi sekali lagi kami mohon maaf, kemampuan kami tidak bisa menjangkau sampai itu. Nah, kami berpikir skala prioritas daripada nanti nggak jadi semua, ya sudah kita arahkan kepada fokus Porprov. Nah, tahun 2024 kami, karena ini juga proses pengajuan program kegiatan anggaran tahun 2024, kami juga membuat format bagaimana pola kegiatan tahun 2022 kepada cabang olahraga. Harapan kami melalui dukungan dan bantuan dari pemerintah, harapannya nanti format itu bisa kembali lagi. Artinya
tahapan-tahapan pembinaan di masing-masing cabang olahraga nantinya bisa diselenggarakan seperti tahun 2022. Bahkan kami mengusulkan berkaitan dengan dana bantuan stimulan kejurkap, kejurprov, kami juga mengusulkan itu ada 2 yang berkaitan pada bantuan cabang olahraga itu berkaitan dengan kejurkap kelompok umur dan kejurkap usia porprov atau PON. Jadi karena itu bagian penting bagi proses yang dilaksanakan di masing-masing cabang olahraga. Nah, untuk tahun 2023 ini yang mungkin belum saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kemungkinan dilaksanakan pekan olahraga desa di masing-masing KOK. Ini memang bagi yang tidak memahami itu ya seringkali menjadi perdebatan. Padahal itu kegiatan yang tiap tahun dianggarkan di KONI untuk KOK. Nah, kami mencoba sama membenahi bagaimana anggaran yang ada itu meskipun terbatas betul-betul berdampak kepada proses pembinaan dari cabang olahraga. Ya. Memang secara angka kami naikkan, tetapi secara aturan, syarat dan ketentuannya juga kami perketat. Nah, kami mencoba filosofis anggaran berbasis kegiatan ini harapannya betul-betul yang jalan yang dibiayai. Nah, yang jalan pasti berdampak kepada proses pembinaan yang ada di teman-teman cabang olahraga. Kami di KOK ini SOP-nya juga kami benahi, Mas Adi. Dari sisi kewenangan juga kami bersempit. Kenapa kami bersempit? Karena yang selama ini berjalan anggarannya kecil, kewenangannya terlalu luas, sehingga mau ngambil saja takut. Nah, kalau ini dibiarkan, saya kira ya selamanya anggaran itu tidak akan berbicara efektif efisien. Maka di tahun 2023 kami tambah paling dari 16 kecamatan yang bisa melaksanakan paling 50% sudah bagus. Nah, ini yang saya harapkan kepada teman-teman cabang olahraga, utamanya PSSI. Saya berharap nanti ada kemungkinan kecamatan atau KOK yang punya atlet di masing-masing kecamatan, karena Porades bisa diselenggarakan, cabang olahraga bisa diselenggarakan di Porades itu minimal diikuti 5 desa. Nah, di mana renang di kecamatan mana, saya kira Bapak Ibu sekalian yang paham petanya, saya berharap nanti bisa dikomunikasikan melalui forum bersama dengan KOK yang insya Allah nanti bulan Maret akan kami laksanakan. Saya berharap pelaksanaan Porades yang akan dilaksanakan di KOK nanti, aturan mainnya saya berharap itu dari cabang olahraga. Masalah ketentuan umur, masalah teknis yang lain, agar hasil dari Porades nanti betul-betul bisa memberikan kontribusi dalam proses pembinaan yang ada di cabang olahraga. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena kita merubah kultur yang hiburan jadi kultur produktif ini membutuhkan kerja sama bagi kita semua, utamanya untuk mengawal pelaksanaan Porades yang akan diselenggarakan oleh teman-teman koordinator olahraga di Kabupaten Jepara. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin berkaitan dengan proyeksi anggaran tahun 2023, kegiatan pembinaan lokal yang ada hubungannya dengan keberadaan cabang olahraga, saya sampaikan dengan harapan bisa mendapat perhatian bagi kita semua, utamanya cabang olahraga yang akan dipertandingkan di masing-masing koordinator olahraga kecamatan. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua
yang mungkin di tahun 2022 juga banyak melakukan perubahan, kemajuan, transformasi, pengelolaan organisasi. Jadi dari berapa klub sekarang sudah ada lebih dari 9. Ini adalah sesuatu niat ikhtiar yang cukup baik bagi keberlangsungan pembinaan olahraga renang di Kabupaten Jepara. Jadi kalau hari ini ada 42 medali ya Mas, mungkin karena si Kabupaten Jepara kami menargetkan 3. Kami juga berpikir realistis, tetapi saya meyakini dengan proses teman-teman PSI yang hari ini dilakukan banyak perubahan di dalam menggali atlet. Saya percaya tahun yang akan datang kemudian dari 42 bisa 10%-nya itu bisa, atau syukur bisa lebih dari itu. Itu potensi-potensi yang menurut kami sudut pandang kami real dengan apa yang hari ini dihiari oleh teman-teman PSI. Itu saya kira yang penting kami sampaikan. Saya berharap bisa mungkin pelatih bisa difasilitasi berkaitan dengan mungkin ya di sekolah anak saya, mungkin Mas Roni, SMP, SD itu Pak, saya dorong karena rata-rata orang tuanya mampu, undang pelatih dibiayai wali muridnya, biar apa? Saya juga sampaikan kondisi teman-teman di cabang olahraga itu bantuannya kecil. Kalau tidak ada kepedulian dari orang tua melalui sekolah, ya selamanya pelatih ini punya ilmu, tetapi karena tidak dapat dukungan seperti itu, ya akhirnya sama-sama nggak jalan. Maka melalui dukungan sekolah, dukungan wali murid, kita berharap juga bisa memberdayakan pelatih-pelatih yang ada di Kabupaten Jepara. Syukur-syukur tidak hanya bantuan operasional, tetapi fasilitas bantuan untuk meningkatkan SDM bagi pelatih yang ada di Kabupaten Jepara. Sekali lagi kami terima kasih, mohon kerjasamanya untuk bisa melakukan proses-proses perbaikan ya sesuai tema transformasi PSI menuju Jepara Mas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja PSI Jepara tahun 2023 dengan tema transformasi PSI menuju Jepara Mas saya nyatakan dibuka.